Itulah jalan selamat. Itulah aplikasi dari sampaikan salamku pada dia. Maka selamatlah salam itu kepada yang menciptakan. Bila kita sudah sampai kepada kemakrifatan yang mana hakikat diri manusia kita sendiri. Jadi makrifat manusia bukan makrifat kepada Tuhannya. Jadi makrifat manusia bukan makrifat kepada Gustinya. Jadi bukan makrifat manusia kepada Romonya, kepada Allahnya, kepada Allahnya. Akan tetapi kemakrifatan manusia hanya sebatas kepada hakikat sejati diri manusianya. Jadi kemakrifatan manusia hanya sampai kepada hakikat kemakhlukannya. Sadar diri bahwa kita bukan Tuhan. Sadar diri bahwa kita bukan Sang Pencipta diri dan badan ini. Itulah jalan keselamatan. Sampaikanlah salamku pada dia. Maka sampailah keselamatan diri hamba kepada Tuhannya. Permisi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila kita sudah tak merasa bisa apa-apa, jadi bila di hati kita sudah tak merasa bisa berposisi sebagai siapa-siapa, maka itulah kebebasan kita sebagai manusia. Maka itulah kebebasan kita dari huru haranya dunia. Itulah kebebasan kita dari api-api jahanam. Itulah kebebasan kita dari pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir yang selama ini menanyakan kepada kita di hati kita. Marabbuka, marabbuka, marabbuka. Kita selama ini hanya mungkar saja kepada Allah. Kita mengindahkan Allah. Gusti Allah, Sang Yang Widi, Romo sebagai Tuhan yang mentuhani kita. Kita selama ini selalu dicerca dengan seruan malaikat mungkar dan nakir, karena sesungguhnya kitalah yang berkedudukan sebagai kemungkaran selama ini. Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, untuk mengaplikasikan bahwa kita ini bertuhan, maka bebaskanlah kekuasaanmu di hatimu. Dengan belajar mengheningkan cipta-cipta diri manusiamu. Bila itu kita lakukan, disitulah tempatnya kaya raya. Disitulah tempatnya harta karun yang selama ini terpendam. Harta apa? Harta iman. Harta itu yang selama ini tidak kita cari. Kita selama ini hanya mencari harta korun yang mana sejenis dengan diri kita. Harta dunia, harta ciptaan, harta makhluk. Sehingga kita ya disiksa terus. Sehingga kita ya diazab terus di dalam kehidupan ini. Karena kita berposisi sebagai Sang Pencipta atas hidup dan badan kita sendiri. Maka wahai sahabatku, bebaskanlah dirimu dari apa-apa. Bebaskanlah dirimu dari siapa-siapa,
bahkan bebaskanlah dirimu dari dirimu di hatimu, maka kita akan bertemu dengan yang maha dekat dengan diri kita. Siapa dia? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasia dan akulah sebagai rahasianya manusia. Inilah jalan kembali dari asal tiada kembali kepada tiada manusianya. Inilah jalan kembali dari asal yang gaib kembali kepada kegoiban. Akhirnya Allah Gusti Sang Hyang Widi Romonya nyata senyata-nyatanya di dalam hati setiap hamba kekasihnya. Jika kita sudah dijadikan kekasihnya Allah, maka innal awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena sudah tidak jadi pemimpin di hatinya. Karena apa? Karena sudah tidak menjadi Tuhan di hatinya. Karena apa? Karena jadi dikembalikan lagi semua kekuasaan itu kepada yang menciptakan. Itulah jalan lillahi ta'ala. Jadi syariatnya dari syariat manusia menjadi syariatullah, menjadi syariat Tuhannya. Inilah yang dimaksud salamun hiya hatta matla'il fajar. Selamatlah hati kita hingga munculnya fajar, hingga sinar, hingga hayatullah, hingga uripe Allah lah yang menyinari alam semesta ini. Mari kita lihat alam sekitarnya terang benderang dengan sinarnya uripe Allah. Bukan sinar-sinar seperti sinarnya lampu. Sinar-sinar seperti sinarnya lampu itu kan hanyalah kiasan-kiasan saja. Maknanya kalau tak ada lampu, maka kita takkan bisa melihat area apa yang di sekitar lampu itu. Kita tak bisa melihat gelas tanpa ada sinar lampu. Kita tak bisa melihat meja, kursi, piring, dan sebagainya. Itulah kiasannya. Maka bila tak ada uripe Allah di dalam dan di luar diri manusia kita, maka takkan nampaklah segala sesuatu. Maka takkan pernah ada masalah-masalah. Maka takkan pernah ada keindahan-keindahan. Maka takkan pernah ada ketaatan-ketaatan. Maka takkan pernah ada kemaksiatan-kemaksiatan. Maka tak akan ada kebaikan-kebaikan. Maka tak akan ada keburukan-keburukan. Maka tak akan ada lelaki. Maka tak akan ada perempuan dan sebagainya tanpa uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi hidayah, diberi petunjuk dan ditunjuki jalan-jalan keselamatan jiwa kepada Sang Pencipta. Maknanya bila hati kita selamat atau belum selamat, saat ini pun kita sudah tahu. Jangan nunggu besok. Kalau nunggu besok ya kadaluarsa. Kita diberi kesempatan membawa amanah saat ini
untuk dikembalikan lagi amanah-amanah yang kita emban, untuk kita kembalikan lagi, untuk kita abdikan lagi, untuk kita pasrahkan lagi amanah-amanah itu kepada yang berhak. Jangan nunggu baiatul akbar, jangan tunggu syakaratul maut. Berbaiatlah, matikanlah dirimu sekarang juga dengan mempersembahkan semua amanah yang diembankan kepada kita semua. Jika sudah kita persembahkan amanah-amanah itu, maka bebaslah kita dari amanah-amanah itu. Yang dulunya kita menjaga Tuhan, kini Tuhanlah yang menjaga kita. Inilah yang dimaksud al-jannah. Inilah yang dimaksud surga. Jadi neraka surga sudah berlaku saat ini sejak ada langit dan bumi. Coba lihat, cari ayatnya di dalam kitab suci Al-Quran. Bahwa adanya surga dan neraka itu semenjak ketika masih adanya langit dan bumi. Maknanya surga dan neraka itu berlaku ketika kita masih merasa hidup. Jadi bila hidup dan badan ini masih kita akui sebagai milik kita, itulah azab. Itulah neraka. Dadanya penuh api tanpa asap, yang mana akan selalu menggodok, membakar dirinya dengan cinta-cintanya yang selain Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu dipahamkan oleh Allah dengan ilmu-ilmu hikmah ini. Ilmu-ilmu yang tak bisa didapatkan dari makhluk, tapi inilah ilmu haknya Allah, ilmunya Allah, ilmunya uribe Allah, bukan ilmunya makhluk. Nabi Muhammad pun juga pernah ditegur oleh Allah. Muhammad, jangan kau bahas tentang roh, karena roh itu rahasiaku. Di sini hanyalah kiasan atau sanepan. Ketika di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad masih ada Muhammadnya, maka dia tak sanggup menjelentrehkan ilmu hikmah Tuhannya. Jadi Muhammadnya harus tak ada dulu, baru nyatalah rahasia Tuhannya. Muhammad, bukan kamu yang lempar itu, tapi akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, akulah yang memanah. Bila hatinya sudah demikian, tidak bisa apa-apa dan tidak bisa bersiapa-siapa, maka itulah jalan keselamatan bagi seluruh ciptaan Tuhan, bagi seluruh manusia. Jadi sesungguhnya agama itu adalah ketika sudah kau pasrahkan hatimu terhadap Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, sampailah keselamatanmu kepada hakikat diri manusiamu yang tak ada, yang gaib, maka nyatalah sang pencipta dirimu di hatimu. Itulah hati para nabi, itulah hati para rasul, itulah hati para aulia. Jadi tak ada jalan keselamatan tanpa mengikuti hati-hati yang demikian. Karena sudah diberitahukan oleh sang pencipta, ini loh jalan selamat. Jadi kita tak bisa menuntut kembali kepada Allah. Aku tak pernah diberi tahu jalan keselamatan. Sudah dikasih jalan keselamatan di dalam kitab-kitab suci yang ada di dunia ini. Kitab-kitab suci masing-masing pemeluk agama pasti ada jalan ini.
Tapi mereka terhidayahi atau tidak, semua kita pasrahkan kepada Allah. Yang terpenting, ku anfusakum. Yang terpenting, selamatkanlah dirimu sendiri saja. Kalau diri kita sudah selamat, wa ahlikum naro, maka selamatlah pula orang-orang di sekeliling kita dari caci maki kita sendiri, dari kita sendiri. Maknanya kalau kita sudah selamat, maknanya kalau kita sudah kembali kepada Sang Pencipta, kita akan tahu, kita akan bisa menerobos siapa-siapa yang kita hadapi. Tak lain dan tak bukan yang kita hadapi, kemanapun kau arahkan pandanganmu, kemanapun kau arahkan pendengaranmu, kemanapun kau arahkan hati-hatimu, disitulah uripe Allah. Jadi hati kita sudah tak bisa tergores lagi. Hati kita tak bisa tercoreng lagi. Hati kita sudah selamat dari gangguan-gangguan jin, hawa nafsu, iblis dan setan. Dulur papat limo pancer sudah dihancurkan. Maknanya sudah dikembalikan kepada pusarnya, yakni uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Jadi sampaikan salamku pada dia. Selamatkanlah dirimu dari dirimu. Agar nyata bahwa diri ini hanyalah diri yang hidup. Agar nyata, innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah. Sesungguhnya aku ini urip. Jadi tiada Tuhan selain aku, tiada Tuhan selain uripe Allah. Coba kita hayati. Coba kita tafakuri. Kita selama ini bilang kata-kata aku Abdul Halim, aku ini, aku itu, aku berkedudukan begini, aku berkedudukan begitu, aku. Miliaran kali kita bilang aku selama hidup ini. Bila tanpa uripe Allah, apakah kita bisa mengucap kata aku? Coba hayati sobat. Coba selami sahabat. Jadi kata-kata aku selama ini itu akunya siapa? Tergantung Tuhan siapa yang kita sembah di dalam hati kita. Bila Tuhan di dalam hati kita masih diri manusianya yang pura-pura menjadi Tuhan, maka itu akunya manusia. Aku yang batil, aku yang bermaksiat, aku yang ingkar, aku yang selalu mensekutukan dari akunya Allah. Nah, jadi untuk mengetahui aku di dalam hati kita ini siapa, bisa kita cek sendiri. Tidak usah cari guru-guru kemana-kemana. Cek, masuklah ke dalam dirimu. Akunya siapa yang ada di dalam hatimu. Bila aku diri manusia kita yang menjadi Tuhan di dalamnya, ya berarti kita masih jauh dari Tuhan. Kita tidak beragama kepada Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita bisa cek and recheck sendiri. Perlu diketahui puncak-puncak dari segala dosa ketika aku di dalam diri manusianya masih aku
manusianya, masih aku makhluknya. Aku Tuhannya goib, aku Tuhannya rawujud, aku Tuhannya tiada di dalam hati kita. Itulah puncak-puncaknya dosa yang besar.